Mari kita baca Al-Quran dulu, Al-Fatihah, terus ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد.
Anak-anakku yang gue cintai, Bapak Ibu semua hadirin, hadirat. Masuk lagi Pak, masuk lagi biar aku belakang nanti, yang datang belakang. Ibu masuk lagi, nanti yang datang belakang bisa di shop berikutnya. Banyak beredar informasi akhir-akhir ini tentang potensi gempa megatrust. Bermula dari analisis BMKG, para pakar geologi, pakar vulkanologi, dan banyak pakar, dan juga sudah dirilis secara resmi oleh kementerian terkait dan Pemda-Pemda, Pemprov di seluruh wilayah Indonesia, bahwa kita ini diprediksi berdasarkan ilmu pengetahuan pada suatu ketika akan mengalami gempa bumi dahsyat yang disebut dengan megatrust. Gempa bumi megatrust ini potensinya guncangannya itu di atas 8 skala Richter. Bahkan ada yang menyebutnya sampai 9 skala Richter. Itu keras sekali. Bahkan itu bisa menghancurkan gedung-gedung bertingkat dalam sekejap. Konon megatrust ini adalah siklus setiap sekian ratus tahun sekali. Tetapi ilmu pengetahuan tidak sampai pada kesimpulan kapan akan terjadi. Ilmu pengetahuan sampai detik ini hanya bisa menganalisis bahwa ada potensi dalam waktu yang katanya tidak lama, dekat. Tetapi kapan terjadinya, ilmu pengetahuan belum bisa memprediksi. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Pertama, kita percaya pada sains, pada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu adalah satu dari sekian amanah Allah kepada manusia. Jadi kita harus percaya, jangan nggak percaya, jangan apologi. Pak, itu kabar bohong, Pak, itu jangan nggak boleh begitu. Sebab kalau kita nggak percaya pada ilmu pengetahuan, berarti kita juga nggak percaya pada semua ciptaan Allah ini. Kita tidak mungkin lepas dari ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Karena Allah memang memberikan kepada manusia ilmu pengetahuan. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama bil qalam. Apa namanya? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi ilmu pengetahuan itu
memang sudah diberikan bahwa ya sejak Nabi Adam. Hanya caranya aja berbeda. Ada ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses membaca, meneliti, mengobservasi, meriset. Ada ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui ya ini pengajian-pengajian. Ada ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bangku-bangku sekolah, ya, dan lain sebagainya. Caranya aja berbeda. Tapi bahwa ilmu pengetahuan sudah Allah berikan sejak Nabi Adam kepada manusia. Kita sakit, pergilah kita ke dokter, kan ilmu pengetahuan. Pergilah kita ke akupunktur, ilmu pengetahuan. Pergilah kita ke tukang pijat, ilmu pengetahuan juga. Orang itu mengetahui anatomi tubuh kita, mengetahui titik-titik saraf kita. Apalagi kalau sampai orang sakit terus dioperasi, ya jelas itu ilmu pengetahuan. Dokter membedah, lalu memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari tubuh kita. Itu kan semuanya adalah ilmu pengetahuan. Kita pergi ke mana? Kemarin saya ke Riau naik pesawat, ilmu pengetahuan. Yang membawa saya dari Semarang ke Jakarta ke Pekanbaru dalam waktu 1,5 jam 2 jam, itu ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, saya butuh berapa hari itu ke Riau. Orang mau pergi umroh, sekarang hanya 9 jam Jakarta Jeddah. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melahirkan pesawat. Apa lagi? Kita sekarang mengaji, saya pakai laptop, ini sound system, didengar semua. Itu ada YouTube. Ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, saya nggak pakai mikrofon, saya nggak pakai alat bantu laptop, dan tidak disiarkan langsung seperti ini. Jadi yang pertama, menyikapi informasi megatrust. Pertama, kita harus percaya pada ilmu pengetahuan. Karena itu adalah hasil capaian berpikir manusia tentang alam semesta. Ada yang berpikir tentang langit, jadilah ramalan cuaca. Mungkin di sini nggak terlalu penting ramalan cuaca, tapi kalau kita keluar negeri, sebelum keluar hotel, keluar rumah, yang dilihat pertama kali adalah apa? Cuaca. Apalagi kalau ke Eropa. Saya kalau di Eropa pagi, apa ini acaranya hari ini? Acaranya ke sini. Oke. Sebelum keluar hotel, saya menganalisis dulu cuaca. Oke, suhu sekian, akan ada potensi hujan, kelembapan sekian. Itu menentukan apa yang akan kita pakai. Jangan sampai kita salah kostum. Ya, nanti jam 2 siang suhunya akan turun sampai ke di bawah 10 derajat. Sekarang suhunya 14. Nanti jam 2, jam 3 suhunya akan 5 atau 4. Kita keluar hotel dengan rentetan acara akan pulang malam. Berarti kita nggak mungkin balik ke hotel. Itu yang menentukan kostum apa yang akan kita pakai. Jangan sampai nanti mati kutu di jalan. Orang yang atau baru pertama kali ke Eropa pasti akan begitu.
Oh saya kira tadi nggak di ini tadi. Perubahan cuaca di Eropa itu bisa begini. Kita aja di wilayah yang tropis. Kita ini kan flat cuacanya begini terus. Nggak ada drastis. Tiba-tiba nanti dingin sekali, tiba-tiba panas, nggak ada. Di sana kan kelihatan, oh ini nanti ada potensi salju ya, akan ada hujan salju. Kita udah siap, oh berarti kita pakai apa? Tutup kepala nih. Itu. Jadi perlengkapan yang kita bawa itu by sense. Itu by sense. Ini saja saya mau ke Amerika tanggal 4 Oktober. Mau ke Washington, Maryland, Baltimore, New York, apa itu 6 atau 7 kota, lupa saya. Akan ke Harvard juga. Ya demi kalian ini, membuka jalan untuk kalian supaya nanti ada yang kuliah di Harvard, ada yang kuliah di Stanford University, ada yang kuliah di California University. Jadi kan perguruan tinggi top ini udah kita tembus, ya. Nah, kita udah dari sekarang udah melihat Oktober cuacanya ini, prediksinya ini. Berarti kita persiapannya kostumnya ini. By sense. Jadi kembali lagi tadi, percaya pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, selain percaya pada ilmu pengetahuan, berarti kita harus menyiapkan diri sebagai bagian dari ikhtiar untuk menghadapi situasi itu. Dulu zaman COVID itu kan kita udah tahu akan ada begini-begini, berarti kita menyiapkan diri. Apa? Ya prosedur COVID. Ya kan? Disuruh pakai masker, ya pakai masker. Dulu kan pakai masker semua, nggak ada yang berani nggak pakai masker. Tapi begitu COVID-nya hilang, ya sudah. Pakai masker bagi yang mungkin flu atau supaya tidak menularkan kepada orang lain, misalnya batuk dan seterusnya. Tapi kita ikut menyiapkan diri untuk itu. Nah, menghadapi megatrust, ya kita harus menyiapkan diri. Di anak-anak kan kemarin sudah disimulasi kan waktu pramuka 2 minggu lalu. Nanti akan cari waktu lagi saya simulasi lagi. Harus menyiapkan diri. Qadarullahu ma syaa fa'al. Meskipun na'udzubillahi min dzalik, begitu ada sesuatu terjadi, kita sudah tahu prosedurnya. Ketika ada begini, apa yang kita lakukan? Di dalam rumah atau keluar rumah? Keluar rumahnya kemana yang kita tuju? Terus kita keluar rumahnya bagaimana? Jalan tenang, lari cepat, santai saja, tangannya di sini, atau bagaimana? Itu harus ikhtiar. Ibu-ibu baca, sekarang kan bapak-bapak di Google baca kan? Nah, itu belajar Pak, buka, dibaca dan dilihat. Itu yang kedua adalah menyiapkan diri. Itu perintah agama, karena itulah bagian dari ikhtiar. Kalau saya sakit, ya saya berobat. Kalau saya sakit, ya saya pergi. Mau ke dokter, mau ke akupunktur, mau ke terapis. Itu bagian dari ikhtiar, perintah agama.
Kalau saya mau pinter, ya saya sekolah. Kalau saya mau jadi dokter, ya saya masuk fakultas kedokteran. Kalau saya mau jadi ulama, ya saya ke Al-Azhar. Kalau saya mau jadi ahli pertanian, ya saya sekolahnya pertanian atau saya belajar pertanian. Itu ikhtiar. Apa ikhtiar kita menghadapi situasi terburuk andai kata itu terjadi? Megatras itu. Jadi pertama apa tadi? Percaya pada sains, pengetahuan. Yang kedua, menyiapkan diri, mengantisipasi itu. Bagian dari ikhtiar. Nah, yang ketiga ini tawakal. Tawakal itu artinya doa. Ini kerja batin, ini kerja hati, ini kerjanya ruh. Kalau ikhtiar tadi itu kerjanya fisik, lari, ya, menghindar, kemudian lompat atau begini, itu kan teori. Tapi teori yang kaitannya dengan fisik. Tangan kita harus ngapain? Kaki kita harus ngapain? Kalau ada situasi begini, itu ikhtiar fisik. Tetapi tawakal adalah ikhtiarnya hati. Berdoa. Dan ini sebetulnya harapan terakhir kita ini. Karena Allah bisa mengubah keadaan dengan doa. Siapa tahu kalau doa-doa ini kita panjatkan terus, zikirnya, munajatnya, ya, terus dipanjatkan kepada Allah, bisa jadi megatrasnya nggak jadi. Nanti akan ada analisis lagi, ternyata sudah lewat. Nah, bisa jadi, wallahu a'lam. Atau terjadi tapi menjadi ringan. Dan potensi itu dengan doa-doa kita. Jadi yang ketiga apa? Tawakal. Doa. Pertanyaannya, doa apa yang kita baca? Zikir apa yang kita baca? Wirid apa yang kita baca? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku, saya ingin beri beberapa tuntunan doa, tuntunan wirid yang bisa kita baca sebagai bagian dari tawakal. Meskipun ada banyak zikir, doa, wirid-wirid lain yang di luar yang saya ajarkan ini, tapi minimal ini bisa menjadi pegangan. Pertama, perbanyak membaca sholawat. Ya, anak-anak tulis itu. Nah itu. Ambil pulpennya, tulis. Ibu-ibu boleh tulis, dicatat. Pertama, perbanyak membaca sholawat. Mau sholawat apa saja boleh, yang penting sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, boleh. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh.
Sholawat apa? Tibil qulub boleh. Sholawat nariyah silahkan. Sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, kayak tahiyat itu. Kayak yang kita baca waktu tahiyatnya boleh. Yang penting sholawat. Sebab salah satu fadilahnya sholawat itu adalah menghindarkan kita, dia menjadi wasilah yang dapat menghindarkan kita dari bala. Jadi ibu-ibu, sholawat itu diantaranya keutamaannya dia menjadi wasilah menghindarkan kita dari bala. Sholawat itu juga menjadi wasilah Allah mengeluarkan kita dari kesulitan. Sholawat itu juga menjadi wasilah dikabulkannya doa. Bahkan sholawat menjadi wasilah mencegah turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat tuh. Makanya dalam sholawat nariyah itu kan apa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib terus wa yustasqal ghamam dan seterusnya itu semuanya adalah fadilah-fadilah sholawat. Sholawat nariyah itu kan dibikin oleh manusia. Intinya merangkum hadis-hadis Nabi tentang fadilah sholawat, lalu dibikinlah teks oleh ulama-ulama kita, jadilah sholawat nariyah. Sholawat tibul qulub itu kan sebetulnya kan itu juga apa? Kesimpulan dari para ulama tentang fadilah sholawat. Dia sebagai wasilah penyembuhan penyakit. Makanya tibil qulub wa dawaiha. Ya, pertama apa tadi? Perbanyak sholawat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Istighfarnya mau apa? Silakan. Yang penting istighfar. Mau yang pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya boleh. Mau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, ya boleh. Ya, mau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, iya boleh. Pokoknya apa? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfar juga karena itu pengakuan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bagian dari istighfar juga, boleh. Pokoknya istighfar. Nah, Bapak Ibu, anak-anakku, sholawat dan istighfar ini satu paket. Karena ada sebuah ayat dalam Al-Quran, anak-anak hafal ya. Ini yang ngantuk-ngantuk ini. Tahajudnya berapa ribu rakaat? Tadi subuh saya baca surat apa itu? Rakaat pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal
Wa minal laili fatahajat bihi. Nah, itu. Ini anak-anak mengamalkan ayat itu, enggak apa-apa. Sholawat dan istighfar itu satu paket. Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka, itu orang-orang kafir waktu itu, wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini jaminan Allah, selama ada Rasulullah di situ, Allah tidak akan mengirimkan azab kepada kaum itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih mau beristighfar. Jadi dua nih, sholawat dan istighfar. Pertanyaannya, Rasul sudah nggak ada, Rasul nggak bersama kita sekarang. Terus ayat ini bagaimana? Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad ada bersama mereka, ada di tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad gak ada di sama kita. Dulu pada zaman itu Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Itulah kenapa memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat itu hakikatnya adalah menghadirkan Rasul di hati kita. Kalau orang ini semua yang ada di sini, yang ada di pondok ini, yang ada di kampung ini, di desa ini, semuanya bersolawat saja. Bahkan jangan sampai putus. Mungkin saya solawat 100 kali, begitu saya berhenti ternyata di sana lagi ada yang solawat. Pokoknya satu kampung, satu desa ini, jangan ada 1 detik pun yang putus dari orang bersolawat. Tapi kan nggak tahu kan, nggak janjian. Saya mau berhenti solawat sampai terus ya, kan nggak begitu. Tapi kalau setiap orang, pokoknya saya mau solawat. Makanya anak-anak ini saya kasih tahu, kamu dari masjid mau kembali ke asrama, sambil jalan solawat istighfar. Dapat 3 kali, 4 kali lumayan kok. Siapa tahu di sana lagi ada orang istighfar juga. Siapa tahu di sana lagi ada orang istighfar juga. Jadi ini nggak berhenti, muter terus istighfar, sholawat ini muter terus. Ya Bapak Ibu, ini sambil jalan pulang istighfar, sholawat. Saya begitu kalau keliling pondok ini ya mesti dermimil juga ini. Saya sambil naik motor itu ke bawah, dapatlah 10 sholawat, 20 sholawat, 20 istighfar. Wirid kita ini, melaku ning pondok iki, muter karo ngontrol santri sambil lihat itu sambil ini ya wirid kita. Karena ya wirid kita ini membekas. Nih, contoh nih, Ibu Bapak. Kalau saya jalan di depan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu neng burine aku. Kira-kira neng aku ngentut mambura. Neng burine mambura. Mambu. Kalau saya pakai parfum yang di belakang bau nggak? Bau. Itu yang nampak. Yang kecium. Sama dengan orang sholawat, orang istighfar, orang dzikir, orang wirid itu. Jadi kalau kita jalan, ya dari sini sampai ke sana jalan, sholawat, wirid, dzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil atau istighfar sampai sana. Ibarat kayak tadi bekas
bekas nepak dulu oleh Kiai Sukri Gontor. Saya dikasih ijazah, dikasih wirid. Wiridnya apa? Ini anak-anak mungkin nggak sanggup juga melaksanakan, dan tak lakoni. Wiridnya setiap hari membaca Al-Fatihah 100 sampai nanti ada bangunan yang berdiri. Itu saksinya Pak Bisri. Siapa lagi itu? Pak Oyong. Dulu ini nggak ada apa-apa, kosong. Masjid belum kebangun, masih tanah kosong. Saya tiap pagi jam segini, itu ada Bu Eva juga saksinya, ya, melaku muteri tanah pondok ini 100 Fatihah. Waktu itu mau saya bagi, saya 50, Pak Nizar 50, atau saya 50, Pak Nizar 25, Pak Bisri 25. Enggak, yang diperintahkan sampean. Kalau kita ini kan sunnah. Sudah, tak lakoni 100 Fatihah mendino. Kalau hari itu enggak sampai 100 Fatihah, misalnya cuma 70, ngesuke tak rapel. Jadi ngesuke 130. Supaya tanah ini Fatihah itu nubles ke bumi. Fatihahnya itu menjadi jejak. Nanti ibaratnya kan kalau kita nyemprot air, itu kan airnya kan akan turun itu. Ya kan? Akan meresap. Itu teorinya begitu. Kita wiriti, saya doakan semua ini. Sekarang juga begitu. Sekarang saya ya nggak sampai 100, tapi saya sekarang istighfar, sholawat apa ini meresep, karena tanah ini akan diinjak oleh anak-anak, akan dilalui oleh dia. Ya mudah-mudahan mereka dapat berkahnya. Mereka juga begitu, mereka bersolawat, berzikir, beristighfar. Saya lewat, ya saya dapat berkahnya anak-anak. Kan gitu. Jadi ini pondok ini bisa dilihat nganggo apa jenenge? Keker. Ya. Itu Pak ya. Kan masalahnya nggak bisa dilihat nih. Itu di dalam tanah kita ini isinya adalah kayak paku bumi. Itu sholawat, fatihah, zikir, wirid dari ribuan santri yang pernah di sini. Itu istighfar dan sholawat dan istighfar. Jelas Bapak Ibu? Nah yang berikutnya lagi ada wirid-wirid lain. Misalnya nomor 3 nih. Tadi pertama sholawat, kedua istighfar. Nomor 3 nih. Perbanyak doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Coba tirukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Minimal 3 kali 2. 2 kali 3. Kalau minum obat itu kan 2 kali sehari kali 3 kapsul. Minimal 2 kali 3. Dosisnya begitu. Pagi sama petang. Pagi itu berarti bersubuh sama maghrib. Di sini anak-anak kalau sholat jamaah di masjid subuh maghrib mesti baca itu. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap pagi dan sore. Tapi nanti siang baca boleh enggak? Ya boleh aja, jadi wirid. Boleh. Kalau enggak 2 kali 3 misalnya 10 kali 3 atau 10 kali 10 ya boleh saja. Jelas ya? Yang ketiga. Yang keempat.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba tirukan. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Kita sambung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sama dosisnya 2 kali 3. Kalau sholawat dan istighfar itu satu paket, kalau bismillahilladzi la yadurru dengan a'udzu bikalimatillahi satu paket. Ini udah 2 paket nih. Ya. Tapi mau diperbanyak boleh enggak? Ya boleh saja. Siang diperbanyak, sore diperbanyak, malam diperbanyak, habis sholat diperbanyak, boleh. Yang pertama tadi, bismillahilladzi la yadurru dengan nama Allah yang tidak akan ada yang bisa mendatangkan bahagia di dunia mau di bumi maupun di langit dengan nama Allah. Jadi kita mohon perlindungan pada Allah. Tidak ada yang bisa membuat bahagia. Tidak ada yang bisa membuat bahaya kecuali atas izin Allah. Dengan nama Allah kita mohon agar tidak ada yang membahayakan kita di bumi ataupun di langit. Terus yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Apa? Ya tadi kan baca Quran kita, itu kalimat Allah yang sempurna. Tadi kan kita tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu kan kalimat-kalimat yang sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kalimat yang sempurna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kalimat yang sempurna. Apalagi subhanallah subhanallah subhanallah, itu kalimat yang sempurna. Astagfirullah astagfirullah, itu kalimat yang sempurna. Baca Fatihah, kalimat yang sempurna. Al-Baqarah, Yasin, Al-Mulk, Al-Mulk, kemudian Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, itu semua kalimatillahi tammat. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dengan wasilah yang kita baca. Ini hari ini udah baca berapa kita? Pastinya kita udah baca Fatihah, tadi subuh kita. Pastinya kita baca juga beberapa surat, kan tadi kita sholat subuh. Belum lagi nanti habis subuh tadi kita wirid, istighfar segala macam. Itu semua kalimatillahi tammah. Kita minta kepada Allah perlindungan dari Allah dengan wasilah-wasilah tadi dari semua keburukan dan kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Bumi ini makhluknya Allah. Langit makhluknya Allah, udara makhluknya Allah, awan makhluknya Allah, binatang makhluknya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang Allah telah ciptakan. Manusia makhluknya Allah. Jelas Bapak Ibu semuanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi sholawat, istighfar, bismillahilladzi la yadurru, terus a'udzu bikalimatillahi at-tammah. Kasih lagi yang kelima. Ada doa yang dibaca Rasulullah dalam beberapa kali kunut nazilah. Jadi ada sebuah peristiwa bencana wabah, lalu Rasulullah membaca kunut. Nah,
Kunutnya begini. Allahumma dfa' annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina khasah wasairil biladi ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang belum hafal nanti setel YouTube-nya lagi ya, cari bagian ini, hafalkan. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami, bentengilah kami dari wabah, bencana, gempa, fitnah, dan lain sebagainya. Yang nampak maupun yang enggak nampak. Yang akan terjadi di lingkungan kita ini atau yang terjadi di seluruh negeri. Jadi kita minta perlindungan pada Allah di tempat kita dan di seluruh negeri. Kenapa? Karena di sana ada saudara kita, di Jawa Timur ada saudara kita, di Jawa Barat ada guru kita misalnya. Ya, ada lagi yang sepupunya atau adiknya atau kakaknya tinggalnya. Kan ini negeri kita. Mungkin ada yang tinggal di luar negeri juga, negeri kita. Jelas ya? Nomor 6. Allahumma salimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kebinasaan di dunia dan azab di akhirat. Termasuk fitnah dunia, termasuk ujian-ujian di keduanya, selamatlah kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Bapak Ibu, itu 6 saja dulu. Itu diamalkan aja. Udah pokoknya istighfarnya perbanyak aja. Dermimil ya. Terus sholawatnya dermimil. Bismillahirrahmanirrahim terus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq terus minimal 4 ini. Syukur-syukur ditambah Allahumma dfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihana wal fitan terus. Syukur-syukur tambah lagi Allahumma salimna min afati dunia. Kalau punya wirid doa lain yang dituntunkan oleh Rasulullah, oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para ulama, baca aja. Gak ada salahnya, baik-baik semua. Kalimat thayyibah semua. Ya. Jadi kita ini itu tawakal. Itu termasuk ikhtiar terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sedikit lagi nih. Sebetulnya bencana itu enggak cuma gempa. Ujian Allah itu enggak cuma gempa. Di dalam Al-Quran itu macam-macam. Bencana itu macam-macam jenisnya. Ada ar-rajfah. Rajfah itu goncangan yang hebat. Kalau orang sekarang menyebutnya gempa, ada tektonik, ada vulkanik. Ini ar-rajfah. Ya. Ar-rajfah juga diartikan gunung meletus sampai keluar rahal sehingga menimbulkan gempa. Ini berarti gempa vulkanik. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka ditimpa gempa yang dahsyat.
diawali dengan gunung yang meletus. Ya, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Na'udzubillah. Ini pernah terjadi pada kaum-kaum nabi-nabi yang terdahulu, kaum Nabi Soleh dan kaum Samud. Gunung meletus, gempa dahsyat, nggak sempat apa, meninggal di situ, meninggal di rumahnya sendiri. Kita mohon agar tidak terjadi pada diri kita. As-sa'iqah. As-sa'iqah itu petir, kilat, dan suaranya itu dahsyat, duar gitu. Kita nggak bisa membayangkan. Itu bisa jadi yang kena 1 orang, 2 orang, 1 kampung, 1 desa, kebakar semua. Dan itu pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Ini kaum Samud lagi. Wa amma Samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Dan kaum Samud, mereka sudah dikasih petunjuk tapi bangkang terus. Ditunjukkan jalan yang benar, enggak mau, malah melawan terus, maksiat terus, bangkang terus. Akhirnya apa? Mereka disambar petir oleh Allah yang menghinakan dan mereka mati di situ. Ada lagi sayhah. Ya, sayhah itu artinya sama, petir atau gunung atau guntur yang sangat dan memekakkan telinga. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Tak kala datang azab kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Nabi Syu'aib dan orang-orang beriman disingkirkan dulu. Minggir dulu. Kenapa? Ini kaum mau saya azab. Dan kemudian dibinasakan oleh 1 suara yang mengguntur. Jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya sendiri. Quran. Ini ada lagi az-zalzalah. Az-zalzalah ya gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha. Begitu gempa gitu terbuka, terbelah buminya, ya kan? Kemudian yang di dalam pada keluar semua. Dan kita sudah pernah mengalami itu. Gempa di Aceh menimbulkan tsunami dahsyat. Gempa di Jogja pernah terjadi, gunung meletus Merapi dari selatan, dari utara, dari selatannya gempa. Itu kan pernah tahun 2006. Luar biasa. Itu padahal baru batuk aja itu. Terus di mana itu? Palu, ya. Bahkan apa namanya itu? Istilahnya dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada 1 kampung yang bergeser itu loh. Larut itu. Istilahnya apa? Jadi tanahnya ke bawah. Ada lagi bumi yang terbalik. Ini bumi yang terbalik ini mirip tsunami. Ini pada kaum Lut. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Tak kala datang kepada azab kami jadikan negeri kaum Lut yang di atas menjadi di bawah, di balik buminya. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Batunya batu terbakar, panas yang bertubi-tubi. Ini karena penyimpangan seksual. Na'udzubillah. Luar biasa adabnya.
banjir dan hama. Ini pernah terjadi. Al-Quran menyebut fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami kirimkan kepada mereka angin topan. Dengan angin topan itu porak-poranda, rumah keangkat, semuanya ada, bahkan ada manusia ikut terbang karena topan itu kan. Bahkan Allah kirimkan belalang, pernah terjadi juga tiba-tiba ada hewan banyak sekali, nggak tahu dari mana datangnya. Kutu, katak, darah, dan lain-lain sebagainya. Ada saja aneh-aneh itu ada. Ini kan nggak terbayangkan oleh orang-orang zaman dulu, tapi ada. Dan mungkin saja kita sekarang nggak terbayangkan. Siapa yang bisa mengira tiba-tiba kemarin, belum lama ini, 2019 atau 2021, 2 tahun, 3 tahun kita kena COVID. Itu dunia semua berhenti hanya dengan satu virus itu. Penerbangan berhenti, transportasi berhenti, aktivitas sosial berhenti. Mudah bagi Allah itu memberhentikan dunia ini mudah sekali, dan nggak ada orang nggak berdaya semua. Manusia seluruh dunia nggak berdaya. Mau apa? Ya. Ini sekarang ada lagi gejala virus Monkey itu? Pox ya. Bu ya. Muncul lagi virus baru, penyakit baru, itu kulitnya pada melepuh, pada keluar itu semua. Naudzubillah, saya bilang ya Allah, ini apa lagi? Orang baru selesai nafas dari COVID, ini muncul lagi. Kita disuruh waspada dengan virus itu. Ini besok lagi. Yang ada akhirnya kita istighfar aja, ya Allah, istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Ya, istighfar itu kan, ya ini mungkin dari maksiat-maksiat kita selama ini, pembangkangan kita selama ini, nggak nurut, culas, nipu, apalagi serakah. Ini akibatnya. Angin puting beliung, ada lagi. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kaum Samud mereka dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Ini jangan dikira wabah musim dingin, memang kita belum pernah mengalami. Tapi di tempat-tempat lain ada yang musim dinginnya itu membuat orang nggak bisa bertahan. Ada yang musim panasnya membuat orang nggak bisa bertahan. Di Timur Tengah itu udah biasa. Puncak musim panas banyak orang meninggal karena musim panas, karena udah nggak bisa bertahan dia. Termasuk musim dingin. Angin kencang yang sangat dingin, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Jadi di jalan-jalan itu bangkai-bangkai semua. Kita kan kemarin melihat itu COVID itu. Orang meninggal di tengah-tengah jalan bergelimpangan semua itu. Rumah sakit penuh sampai di luar-luar. Itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena generasi kita nggak mengalami. Seumur hidup saya kan nggak pernah mengalami peristiwa seperti itu. Bapak Ibu yang umurnya 60-70 juga selama ke belakang itu kan nggak mengalami peristiwa itu. Itu terjadi pada abad ke-19 itu kan. Di Spanyol itu. Mungkin 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi, anak-anak juga nggak tahu bagaimana peristiwa COVID kemarin luar biasanya. Nggak tahu juga. Cuma tahunya kok ini ada sebuah foto di sebuah masa semuanya tutup
muka semua. Ya kan? Coba lihat foto tahun 2021, 2020, semuanya begini semua. Itu anak-anak yang akan lahir 20 tahun lagi, itu mesti bertanya-tanya, kenapa ya di tahun-tahun sekian kok fotonya semua tutupan semua? Dia akan paham kalau membaca buku atau membaca sebuah laporan, tapi kan nggak bisa merasakan bagaimana ada orang meninggal disolatkan di tengah-tengah jalan. Itu kan nggak terpikir kan? Sholat jenazah, pernah nggak belajar fikih? Sholat jenazah di pinggir jalan? Nggak pernah. Pernah nggak terpikir ada orang meninggal, kita nggak ikut ke pemakaman? Nggak pernah terpikir, tapi terjadi. Itulah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon petunjuk pada Allah, mohon perlindungan agar Allah melindungi kita semuanya. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita dari segala wabah, bala, bencana, apapun jenis bencananya. Al-Hadhiniyah, Al-Fatihah. Coba kita sholawat bentar ya. Sholawat ini aja, sholawat Jibril aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة وسائر البلاد عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين فإنك خير حافظا.
wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Tambahkan satu lagi tadi lupa. Allahumma hafadna fa innaka khairul hafidin. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pelindung. Itu di sana itu ada. Khairul hafidin. Ya, di sini ada ini. Mana ya? Saya tulis kok. Mana saya lupa nulis itu? Hah? Di sini ada? Ada nggak khairul hafidhah? Oh, nggak ada ya? Oh, bukan. Di mana ya? Pokoknya ada saya tuh. Saya pernah suruhan anak-anak tak suruh tulis ini itu dulu di mana lupa. Sampai lupa saya. Pokoknya ada itu kaligrafi itu. Ya. Fa innaka khairun hafidha wa anta arhamur rahimin itu ada. Jelas ada pokoknya. Di pondok ini ada tulisan itu. Cuma saya lupa di mana tempatnya. Baik. Tutup dengan bacaan alhamdulillah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.